Hai, selamat malam. Balik lagi di podcast Senja, podcast sebelum tidur. Kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang mencintai seseorang yang dia itu tidak pernah mempunyai rasa yang sama gitu loh sama kita. Cerita ini sedikit mirip dengan podcast episode 2 kemarin, akan tapi ada sedikit bedanya. Sedikit banyak sih. Nah, cerita ini dari temen gue, temen cowok yang dia itu perdana gitu loh dalam hal mencintai. Nah, inisialnya itu FR. Nah, sebut saja dia FR. Nah, yaudah nggak usah lama-lama. Untuk kalian yang sedang di jalan atau nongkrong atau mau tidur, selamat mendengarkan. Aku setelah sekian tahun, aku pikir tidak mau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Tapi di proses perjalanan hidup ternyata tidak sesuai dengan ekspektasiku. Benar kata mereka, bahwa merencanakan diri untuk masa depan tidak akan selalu sesuai dengan harapan kita. Kita yang maunya ini tapi semesta maunya itu gitu loh. Dengan beberapa episode dalam rangkaian cerita anak perkuliahan, anak kuliah, pastinya tidak jauh dengan yang namanya drama asmara gitu. Aku yang berharap semua akan baik-baik saja tapi ternyata tidak. Why? Dia yang kuagungkan ternyata tidak pernah, bukan kuagungkan ya, bahasanya terlalu itu. Dia yang ku kagumi ternyata tidak pernah menganggapku ada gitu dalam ruang hatinya, dalam hidupnya. Dia itu datang seolah-olah itu merubah kebiasaan burukku yang dulunya males-malesan. Sekarang aku mulai berusaha untuk merubah itu semua gitu. Karenanya ya dia itu datang tiba-tiba. Ya mungkin memang sudah ditakdirkan datang dalam kehidupanku. Dan seketika aku nyaman gitu dan tumbuhlah bibit perasaan dalam diriku, dalam hatiku. Setiap kali cerita lewat chat, ya setiap kita chat gitu, aku benar-benar ya nyaman gitu, nyaman dan merasa hidup aku tuh lebih baik setiap harinya gitu. Kalian pasti pernah kan tiba-tiba jatuh cinta tapi dia tuh nggak tahu gitu, makanya mencintai dalam diam gitu, kayak ya mencintai dalam diam gitu. Nah, setelah beberapa episode suka yang aku lalui, yang dilalui itu, tiba-tiba aja gitu dia berubah, yang aku nggak tahu kenapa, alasannya apa gitu. Ya bukan aku juga sih untuk menanyakan kenapa berubah gitu ya kan. Berbulan-bulan aku berusaha gitu untuk tetap berada pada titik dimana aku mencintai dia dengan diam gitu ya, yang nggak ngomong dia, nggak, ya udah diam aja gitu, ngalir aja gitu. Hari-hari lewat begitu saja. Sempat seketika waktu itu pas ada kegiatan perkuliahan itu, dan itu barengan sama dia gitu. Kita kayak dipasang-pasangin gitu loh, kalau jodoh-jodohin seperti itu gitu sama teman-teman gitu. Dan itu tuh bikin hati gue sumpah kayak berbunga-bunga banget gitu loh, anjir. Ya gimana gak bunga-bunga gitu loh, siapa yang enggak gitu coba. Setelah orang-orang tahu gitu bahwa ada sedikit kedekatan antara kita, dan itu aku sudah mulai merasa bahwasanya ini akan jadi lebih baik gitu. Tapi itu semua ternyata cuma kehaluanku saja gitu yang berlebihan. Nah, setelah kejadian itu semua, dia berubah dan dia mulai menjauh. Ya entah kenapa gitu. Nah, dari sini aku mulai sedikit banyak sadar bahwa aku tidak berhak mencintai dia gitu. Dan aku juga sadar bahwa gak semestinya aku ungkapin rasa ini, dan aku gak berhak untuk
mengungkapkan perasaan ini gitu. Kemudian hari-hari berlalu begitu saja ya, dengan dia yang semakin jauh, semakin cuek, kayak semakin aku kejar, semakin dia jauh gitu. Kayak lagunya Five Minutes. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Gitu. Pernah suatu hari aku memberanikan diri untuk ungkapin semua perasaan yang selama ini aku pendam. Dan ternyata jawabannya, sumpah, aku merasa bodoh telah melakukan hal yang tidak semestinya aku lakuin. Mencintai seseorang yang dia itu gak pernah ada rasa sedikit pun ke aku. Dia cuma anggap aku sebagai teman pada umumnya. Ya udah teman, biasa aja gitu. Jawaban yang dia lontarkan atas pertanyaanku bikin aku bener-bener hancur. Sekaligus aku sadar. Ya gimana gitu. Ini pertama kali aku merasakan jatuh dalam lubang cinta yang awalnya tidak pernah diharapkan ada dalam dunia ini. Tapi semua hanyalah kehaluan yang melintas sekejap lalu hilang begitu saja. Nah dari semua itu aku benar-benar mulai mengerti. Kita itu gak berhak untuk orang lain tahu. Atau orang yang kita suka itu juga sebaliknya suka sama kita. Ya menyukai kita gitu. Dan sekarang semua berubah. Setelah kejadian luka itu, dia yang milih untuk ke kanan dan aku nggak tahu harus ke kiri atau ke belakang atau gimana. I think stuck di sini. Aku stuck di titik ini dan aku sadar dengan tindakanku yang pada akhirnya melukai diri aku sendiri. Oke, mencintai seseorang yang tidak pernah mencintai kita. Rasanya kayak ya gak ada rasa gitu. Tapi menurut gue nih ya, kenyataan pahit itu lebih baik daripada diksi yang menyenangkan atau diksi yang meninabobokan. Tapi sesaat banyak mungkin dari kalian mengalami hal yang kayak gini itu. Banyak. Udahlah, hidup kita itu gak melulu tentang cinta, asmara atau apalah itu. Apalagi tentang dia gitu. Masih banyak yang mau kita perjuangin. Jadi ini tuh bukan akhir dari perjalanan asmara lu gitu loh. Ya gak. Keputusan yang bijak dong ketika lu dan dia milih untuk berjalan pada jalannya masing-masing. Ya karena kalaupun diterusin ya sama-sama nggak ada rasa, sama-sama nggak bukannya sama-sama ya, yang satunya ada rasa tapi yang satunya tidak ada rasa, ya jadi nggak imbang dong. Jadi biar tidak ada egoisme di antara kalian gitu, karena dengan begitu kalian milih jalan masing-masing. Ya emang sih sakit, tapi itu lebih baik gitu daripada lo yang nyaman dengan sesuatu yang palsu, yang nggak pernah diharapkan ada. Seperti ya kata-kata gue kemarin itu ya, episode 2. Udahlah, aku perbaiki diri, perbanyak relasi, dan mulai plan mau apa kamu besok dan seterusnya. Kalau kita udah baik, nggak mungkin nggak mungkin kok nggak ada yang nggak mau sama kita gitu. Dan jodoh itu udah diatur sedemikian rupa sama Tuhan. Nah, jadi dari cerita ini tuh nggak ada yang salah kok, nggak ada yang salah. Cuma waktu aja yang belum tepat dengan pertemuannya dan perpisahannya. Setiap luka pasti membekaskan memori yang bakal keinget ketika kita melihat dia atau saat yang tidak diduga gitu. Dia punya jalannya sendiri dan lo juga harus punya jalan sendiri yang jauh lebih baik. Cintamu akan tetap baik kok. Dan itu semua untuk orang yang baik yang dipilihkan Tuhan untuk lo. Jadi cinta yang lo punya itu untuk orang yang sudah disiapkan sama Tuhan yang lebih baik. Dimana dan kapan semua itu tidak terduga. Yang penting kita ikhtiar dan kita berdoa. Seperti itu. Menurut gua itu sih. Soalnya kamu berharga atas diri kamu sendiri.
Semangat!